Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1 kelompok 1 akan membahas kasus tentang Greenpeace versus KLHK. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najmi Marsya Ariyanti. Perkenalkan, nama saya Comula Pramesti Krisnandi. Perkenalkan, nama saya Jamil Atusaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Kalau kalian penasaran sama apa yang kita bahas, stay tune ya. Oke teman-teman semua, jadi konflik sosial yang kelompok kami bahas yaitu antara Greenpeace dan KLHK. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang KLHK dan juga Greenpeace. KLHK adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK ini bertanggung jawab mengelola dan melestarikan seluruh kawasan hutan di Indonesia. Sedangkan Greenpeace merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup dan tersebar di banyak negara. Salah satunya ada di Indonesia. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu pemetaan. Pemetaan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sumber konflik, yang kedua ada isu konflik, yang ketiga ada siapa saja yang ada dalam konflik tersebut. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas sumber konflik terlebih dahulu. Awal mula konflik ini terjadi karena KLHK menuduh Greenpeace berkolaborasi dengan perusahaan sawit dan kertas yang melakukan pembunuhan hutan. Yang perlu dipertanyakan dalam hal ini yaitu, untuk apa sih Greenpeace melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah jelas melakukan deforestasi? Padahal Greenpeace ini mengklaim bahwa mereka adalah sebuah lembaga yang memiliki komitmen untuk menghentikan laju deforestasi. Yang kedua ada isu konflik. Jadi isu konflik dalam kasus ini, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Kiki Taufik mengakui pernah bekerja sama atau berkolaborasi dengan beberapa perusahaan yang melakukan deforestasi, yaitu seperti Golden Agri Resources atau GAR dan Asia Pulp and Paper atau APP. Kiki mengatakan kerjasama ini dilakukan bertujuan dalam rangka menghentikan laju deforestasi, katanya. Greenpeace melakukan pengawasan agar komitmen nol deforestasi terlaksana. Kegiatan yang seharusnya dilakukan dan dipastikan oleh KLHK, kata Kiki. Greenpeace juga tidak pernah meminta dan menerima kompensasi apapun dari Sinarmas dalam kerjasama yang berakhir dalam tahun 2018 tersebut. Program ini dilakukan sebagai dukungan agar GAR dan APP berhenti melakukan deforestasi, ujar Kiki. Dan yang terakhir yaitu pihak yang berkonflik. Sudah jelas tadi dijelaskan siapa saja yang ada dalam kasus ini, yaitu Greenpeace Indonesia dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyebab konflik ini terjadi karena KLHK menuduh Greenpeace pernah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan sawit dan kertas yang ingin melakukan pembunuhan hutan pada periode 2019 sampai 2018. Greenpeace mengklaim sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk menghentikan laju deforestasi di Indonesia. Teori konflik Greenpeace versus KLHK ini menurut kelompok kami termasuk ke dalam konflik horizontal karena di antara kedua pihak tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat. Berdasarkan sifatnya, konflik ini termasuk ke dalam konflik terbuka karena diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Dampak konflik. Dampak positifnya yaitu kedua pihak tersebut berniat untuk mengurangi atau menghentikan laju deforestasi di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dampak negatifnya yaitu kedua pihak tersebut menjadi saling tuduh-menuduh karena kurangnya komunikasi di antara mereka yang menjadikan kasus ini lebih panjang dan tidak ada jalan keluar untuk mengatasi laju deforestasi di Indonesia. Menurut saya penyelesaian atau akomodasinya dilakukan dengan cara mediasi dan juga konsiliasi, karena kedua cara tersebut mempertemukan kedua belah pihak oleh pihak ketiga dan berdiskusi mengenai persoalan yang diributkan. Mungkin cara ini efektif untuk memberhentikan kasus antara Greenpeace versus KLHK tersebut. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wait a minute. Penyebab konflik ini terjadi pada
Pandai. Lain apa padaannya? Karena Bagi menjadi 3 bagian yaitu Teori itu video gini.